Oke, kita lanjutkan untuk distribusi, yang bawah ini ya. Untuk distribusi hipergeometrik ganda, oke. Nah, coba perhatikan ya untuk soal berikut ini. Suatu himpunan mahasiswa asing beranggotakan 2 orang Kanada, 3 Jepang, 5 Italia, dan 2 Jerman. Nah, jadi dari komposisi ini gitu ya, kita akan membuat 4 orang panitia. Kita akan buat panitia yang terdiri dari 4 orang gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa nih peluang kalau untuk membentuk 4 panitia tersebut, untuk membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang itu, tiap kebangsaan harus terwakilkan. Artinya harus ada orang Kanada di sana, orang Jepang, orang Italia, dan orang Jerman. Nah, itu berapa peluangnya kalau seperti itu komposisinya. Nah, bagaimana kalau semisalnya semua kebangsaan itu terwakili kecuali Italia gitu. Jadi di sini ada beberapa case. Jadi kita akan cek dulu kenapa sih sebenarnya ini bukan distribusi hipergeometrik dengan 2 kemungkinan hasil sukses atau gagal gitu. Kenapa ini adalah hipergeometrik ganda gitu ya. Oke, sekarang coba saya tuliskan dulu ini distribusinya ya supaya. Jadi ini adalah distribusi hipergeometrik ganda. Oke. Nah, sekarang coba kita analisis ya. Nah, pertama, apa sih percobaannya gitu? Oke, percobaannya adalah atau gini lah, n besarnya lah dulu ya, karena ini hipergeometrik. Jadi kita mulai dari mendefinisikan apa itu n besarnya atau objek besarnya apa gitu. Banyak objek yang besarnya apa, yaitu 2 Kanada ditambah 3 Jepang ditambah 5 Italia ditambah 2. Nah, ini adalah total mahasiswa yang ada ya, yang akan kita buatkan ini adalah himpunan mahasiswa asingnya gitu, yaitu sebanyak 12 orang ya. Nah, 12 orang. Nah, oke, n kecilnya apa? N kecil di sini itu adalah jumlah mahasiswa atau banyak mahasiswa yang akan kita ambil dari n besar gitu ya. Dimana itu pastinya himpunan bagiannya gitu ya. Di sini case-nya adalah untuk membentuk suatu kepanitiaan. Nah, yaitu sebanyak 4 orang. Nah, kita bisa lihat nih, N-nya itu terdiri dari berapa kebangsaan? Ada 4 kan? Nah, ada 4 kebangsaan. Kanada, Jepang, Italia, dan Jerman. Nah, ini yang dimaksud ganda itu. Kalau yang tadi itu kan cacat atau gagal, cacat atau tidak gagal, cacat atau tidak cacat. Nah, ini udah lebih dari 2 gitu komposisi dari n besarnya. Makanya dia disebut dengan hipergeometrik ganda gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita ambil n kecil 4 orang, ini juga akan memberikan 4 kemungkinan 4 komposisi kebangsaan gitu. 4 komposisi asal dari mahasiswa asing itu. Bisa dari Kanada, Jepang, Italia, sama Jerman. Ini bisa kemungkinan apakah bisa dari 4-4-nya ini apakah mungkin itu dari Kanada semuanya? Otomatis enggak, karena Kanada cuma 2. Apakah mungkin semua dari Italia? Tentu saja bisa, karena Italia ada 5 gitu. Nah, dari sekian banyak kemungkinan-kemungkinan yang ada, nah sekarang kita diminta berapalah peluang kalau untuk pemilihan panitia itu setiap kebangsaan itu terwakili. Nah, artinya dari 4 ini, 1-nya dari Kanada ya, Jepangnya 1, Italianya 1, dan Jermannya 1. Nah, kalau seperti itu komposisinya berapa tuh peluangnya? Nah, itu yang ditanya yang A. Jadi kita bisa tulis di sini A ya, itu artinya kita mau mencari peluang saat gitu ya X1-nya. Ya, jadi kita
Oke, saya akan lebih detailkan lagi ya. Jadi di sini kita punya suksesnya itu ada banyak, ada 4. Satu itu adalah banyak Kanada gitu kan. Banyak mahasiswa Kanada. Kanada hurufnya besar. Terpilih gitu kan. Kemudian X2 itu adalah banyak mahasiswa apalagi Italia ya, Jepang. Terpilih. Kemudian X3-nya itu adalah banyak mahasiswa Italia. Terpilih. Kemudian X4-nya itu bisa banyaknya mahasiswa Jerman yang terpilih. Nah, ini adalah semua kemungkinan-kemungkinan yang peubah acak yang kita mau gitu ya, banyak sukses yang kita mau. Nah, sehingga peluangnya itu bisa kita tulis seperti ini. Untuk yang A ya, berarti X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 1. Nah, ini gimana cara nyarinya? Nah, ini sama dengan ya, yang namanya peluang pasti ada ruang sampel ya. Ruang sampelnya itu kita ambil dari, kita milih 4 orang dari 12 orang yang tersedia gitu, ya kan? Nah, karena 12 orang itu terdiri dari 4 komposisi atau 4 kategori. Nah, kita bisa tuliskan di sini ada 4 nih kategorinya. Ya, asalnya. Pertama, untuk X1 itu berasal dari mana? Maksudnya untuk posisi 1 kita mau milih 1 itu dari jumlah total mahasiswa Kanada yang ada, yaitu 2. Nah, ini dia kan. Kemudian kita mau ngambil 1 itu dari si Jepang, total Jepang ada 3. Kita mau ngambil 1 untuk X3 itu total mahasiswa Italia. Kemudian kita mau ngambil Jerman 1 dari total mahasiswa Jerman 2. Nah, gitu. Jadi berapa semuanya? Nah, kombinasi 1 dari 2 itu pasti 2 dikali 3 dikali 5 dikali 2 dibagi. Nah, ini 12 faktorial ya. Saya jadikan ini 12, 11, 10, 9, 8 faktorial. Dibagi 4 faktorial, 8 faktorial. Sehingga kita bisa bagi ini ya. Lalu 4 faktorial ini itu adalah 4 dikali 6 ya. Jadi 4 dibagi 4 ini sisa 3. Di sini atau bisa juga dibagi 6 gitu ya. Dibagi 6 berarti ini sisa 2. Kemudian 4 kita bagikan kemana lagi? Ke sini juga bisa ya. 12 aja kali ya. Jadi sisa di sini 2. 2 sini 5. Jadi berapa tersisa? Untuk yang di atas kita punya ya, saya tuliskan lagi aja ya supaya bisa ada yang bisa dicoret. Nah, yang di bawah yang tersisa itu adalah tadi kan 4 dikali 6 kan dibagi dengan 12. Jadi ini sisa 2. Nah, di bawah ini sisa 2 ya. Oke, kemudian 2-nya dibagi dengan 10 jadi sisa 5. Jadi saya punya 11, 10, bukan 10, 5 maksudnya. 5 dan terakhir 9. Nah, ini masih bisa kita bagi lagi ya. 5 dengan 5, 9 dengan 3, sisa 3 di sini. Jadi kita punya nilai peluangnya adalah 4/33 gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang B ya. Oke, kurang rapi ya. Oke.
Nah, sekarang untuk pertanyaan yang B, coba perhatikan. Semua kebangsaan terwakili kecuali Italia. Artinya apa? Nah, Italia itu tidak termasuk ke dalam pembentukan panitia. Nah, jadi panitia kita itu hanya berasal dari 3 kebangsaan aja. Nah, di sini ada banyak kemungkinan ya. Karena kita mau menyusun 4 orang. Jadi kemungkinan pertama, ya kita bisa tuliskan di sini kemungkinan pertama itu adalah X1-nya itu terpilih 1 gitu kan. Saya boleh nggak langsung aja ya. Jadi saya di sini tulis saja kemungkinannya dulu ya. Untuk kemungkinan pertama X1 sama dengan 1, kemudian X2 sama dengan 1 misalnya. X3 Italia nggak mungkin ya. Jadi ini kan X1, X2, X3, ini X4. Karena X3 itu kita nggak akan pilih, jadi kita langsung ke X4. Nah, karena 1, nah di sini kita pilih 2 semuanya. Kita butuhnya 4 ya. Jadi harus jumlahnya itu 4 semuanya. Kemungkinan kedua bisa X1 tetap 1. Nah, di sini X2-nya, di sini kan X4 karena cuma ada 2, jadi nggak mungkin lagi X4 itu lebih dari 2. Maka di sini kita bisa, di sini ada catatan ya. Setiap kebangsaan itu wajib terwakili. Jadi X1, X2, X4 itu harus ada nilainya, nggak boleh 0. Nah sekarang jadi untuk kemungkinan X4 kita ambil di sini adalah 1. Otomatis X2-nya 2. Lanjut lagi. X1 di sini ada X2, di sini ada X3. Di sini kan kemungkinannya hanya 1 atau 2 gitu aja kan. Nah, kalau 2 masing-masing yang lain harus 1. Berarti untuk X4 sama dengan 2 itu udah habis caranya hanya ini aja. Kemudian untuk X41 itu ada kemungkinan lain. Kalau di sini 2 berarti di sini 1. Gitu kan? Nah, untuk X1 itu nggak mungkin lagi, nggak bisa lebih dari 2 karena Kanada itu hanya ada 2 orang. Jadi saya rasa jadi tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Kita nggak bisa pilih Jepang 3-3-nya. Kalau Jepang 3-3-nya itu artinya ada salah satu Kanada atau Jerman yang tidak terpilih gitu, dan itu tidak bisa. Sekarang kita kerjakan satu-satu. Ya sebenarnya bisa langsung ya, tapi kalau mau cari satu-satu juga bisa. Saya cari untuk case yang pertama ya. Berarti di sini peluangnya adalah kita tulis sebenarnya kita bisa ya tulis di sini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X4 sama dengan 2. Dan ini nilainya sama dengan 1 dari 2, kemudian 1 dari 3, kemudian 2 dari 2. Ini semuanya dibagi dengan 4 dari 12. Ini 2 kali 3 kali ambil 2 dari 2 1 ya. Jadi 4 dari 12. Jadi 6 per kombinasi 4 dari 12. Ini sengaja nggak saya cari ya, biarkan aja dulu. Kemudian yang kedua kita ambil peluang saat X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X4 sama dengan 1. Nah ini berarti 1 dari 2, 2 dari 3, 1 dari 2. Sebenarnya kalian juga bisa ya cari aja dulu banyak caranya, kemudian baru dicari peluang juga bisa ya. Kalau udah terlanjur nggak apa-apa lah. Jadi 2, kemudian 3, 2 per 4 dari 12. Jadi ini adalah 12 per kombinasi 4 dari 12. Yang ketiga kita punya peluang saat X1 sama dengan 2, kemudian X2 sama dengan 1 dan X4 sama dengan 1. Ini 2 dari 2, 1 dari 3, dan 1 dari 2.
Nah ini adalah 3 dikali 2 per 4 dari 12. 6 per 4 dari 12. Oke, jadi jadi peluang ya. Peluang total gitu ya. Saya tulis di sini mungkin peluang total gimana ya? PT aja ya. Kita kasih simbol PT. Itu semua kemungkinannya ditambahkan. Jadi 6 ditambah 12 ditambah 6 per 4 kombinasi 12. Jadi ini kita dapat 24 per 12 faktorial per 4 faktorial. Jadi ini 24, 4 faktorial itu juga 24 dibagi 12 ya. Tahu 4 faktorial jangan dikerjakan dulu, sorry. Ini ada 8 ya di sininya, sorry. 8 faktorial dan 4 faktorial. Jadi di sini saya tulis 8 faktorial kali 4 faktorial. 12, 11, 10, 9, 8 faktorial. Jadi kita bisa bagi 8 dengan 8 faktorial ya. 8 faktorial dengan 8 faktorial. Kemudian 12 dengan 4 faktorial ini sisa 2 ya. Karena 4 faktorial itu adalah 24. Kemudian 2 dengan 10 sisa 5. 24 dengan 9 sisa 3, di sini 8. Oke, saya rasa cukup. Jadi yang tersisa adalah 8 per 15 dikali 11 ya. 15 kali 11 berapa? 15 kali 11 5151 165. Nah, ini dia. Oke, saya rasa cukup sekian ya pembahasan untuk distribusi contoh soal untuk distribusi per geometri ganda. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.